sesepuh dalam kisah Di Atas Langit Ada Langit. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Tapi maksudku bukan sekedar nenek-nenek, melainkan kau nenek Panitikan. Desa ini desa Panitikan. Jadi sudah jelas, saya bernama Nenek Panitikan. Sudah tua bangka, masih bisa membalik-balikan perkataan orang. Sudahlah, jangan banyak cakap. Kau nenek Panitikan yang ditunjuk oleh dewa untuk menerima aku, kan? Masuklah ke dalam rumahku itu. Dan mulailah kau bertapa. Sampai berapa lama aku harus bertapa? Sampai aku menghentikannya. Baik. Tapi aku tidak mau bertapa sampai lupa waktu. Karena aku hidup bukan melulu untuk bertapa, tapi harus bekerja, melakukan pekerjaan lain yang bermanfaat bagi diriku dan bagi orang banyak. Iya, bagus. Memang begitulah seharusnya. Bertapa itu ada waktunya. Janganlah kau sia-siakan umurmu hanya untuk bertapa. Tapi isilah hidupmu dengan bekerja. Maka dari itu nenek jelek. Kalau terlalu lama, aku akan berhenti sendiri tanpa menunggu kau yang menghentikannya. Ya, baik. Demikianlah Kunti. Mulai hari itu, Ken Arok bertapa di rumah Nenek Panitikan. Berapa lama dia bertapa? 10 hari. Bangunlah Ken Arok. Hentikan tapamu. Kau memang jago bertapa. 10 hari 10 malam kau duduk bersila tanpa bergerak sedikit pun. Kau telah bertapa dengan sempurna. Lalu harus apa aku sekarang? Makanlah bubur nasi putih ini dan minumlah air putih ini. Baik. Sudah. Perutku sudah kenyang. Tenagaku sudah kuat seperti semula. Dan badanku terasa amat segar. Nah, sekarang marilah kita pergi ke puncak Gunung Lejar. Untuk apa, Nek? Untuk menonton para dewa yang akan bersidang, mengadakan rapat penting. Kau jangan mentertawakan aku, Ken Arok. Kau mau percaya atau tidak, terserah. Bahwa Gunung Lejar ini telah terpilih sebagai tempat dewa-dewa bermusyawarah. Iyalah. Dan akulah yang ditunjuk untuk membersihkan balai temu yang akan dipergunakan musyawarah. Iyalah. Aku percaya saja. Ayo, kita berangkat. Sudah aku duga, kau orang sakti. Maksudmu? Jalanan yang mendaki ke puncak Gunung Lejar ini sangat curam. Tanahnya gempur, mengandung pasir yang halus. Kalau tidak hati-hati, salah-salah bisa jatuh ke dalam jurang yang menganga di kiri kanan jalanan ini. Tapi
Kau dengan enak saja melangkah dengan mantap. Padahal kau sudah nenek-nenek. Berarti kau bukan nenek-nenek sembarangan. Karena aku yang ditunjuk oleh para dewa sebagai tukang menjaga dan membersihkan balai temu, maka aku bukan orang sembarangan. Enak banget kau, Nek. Bisa kenal dengan dewa. Kau lebih enak, sebab kau laki-laki pilihan dewa. Laki-laki pilihan dewa? Apa maksudmu? Nanti kau akan tahu sendiri. Nah, kita sudah sampai. Itulah balai temu, tempat dewa bersidang. Di ketinggian puncak Gunung Lejar ini terdapat sebidang tanah yang datar dan rata, berlantai batu kali yang hitam, licin dan mengkilat, tidak tertutup dengan dikelilingi oleh tembok benteng, tetap terbuka, sehingga bisa terlihat dari arah mana saja. Sebagai gantinya, di sekeliling balai temu itu ditanami pohon tanjung yang rindang, membuat suasana menjadi asri dan nyaman. Oh, kau lihat semak belukar di sana itu? Ya, aku melihatnya. Bersembunyilah kau di sana. Bersembunyi? Ya, masuklah ke dalam semak belukar itu dan jangan keluar sebelum aku panggil. Lalu kau mau kemana? Aku mau membersihkan balai temu itu, mengepel dan menyapu lantainya sampai bersih. Sebab hari adalah hari Rabu Wage, minggu pertama bulan Wariga. Hari sidang penting para dewa? Ya, benar. Jadi sebentar lagi dewa-dewa akan turun dari kayangan menuju ke sini. Baiklah, aku akan bersembunyi di semak belukar itu. Nah, nenek panitikan itu sudah mulai bekerja, menyapu lantai balai temu itu, lalu mengepelnya hingga bersih dan licin. Gila. Nenek panitikan itu sudah bongkok dan badannya sangat kurus. Tapi tenaganya luar biasa, melebihi tenaga 10 orang laki-laki muda yang kekar. Dengan seenaknya saja dia memegang 2 buah sapu lidi yang besar dan berat. Tangan kiri dan tangan kanannya masing-masing memegang sebuah sapu. Lalu kedua tangannya itu bergerak cepat sekali. Dan hanya dalam waktu yang singkat, lantai balai temu itu disapu sampai bersih. Nah, nenek panitikan sudah selesai bekerja. Sekarang dia duduk di bawah pohon tanjung, istirahat. Ada apa itu di langit? Kau, nenek panitikan. Ya. Tadi aku lihat kau masih duduk di bawah pohon tanjung. Tiba-tiba sekarang sudah ada di belakangku. Ilmu meringankan tubuhmu sangat hebat. Tidak ada mendung, tidak ada hujan. Di angkasa terdengar suara gemuruh seperti badai angin topan, dan halilintar menyambar-nyambar. Sebentar lagi dewa-dewa akan turun dari kayangan. Oh iya? Iya. Nah, suara gemuruh dan halilintar itu berhenti. Lihatlah, Kenarok. Ada apa di langit itu? Sebuah sinar memancar. Cahayanya yang berkilau-kilau meluruk sampai ke balai temu di sana itu. Sinar itu sekarang bagaikan jembatan pelangi yang menghubungkan balai temu sampai ke langit. Cahayanya menembus angkasa raya dan hilang di balik awan. Ya, memang sinar yang berkilau-kilauan itu jembatan. Jembatan mujizat ciptaan dewa yang menghubungkan kayangan tempat bersemayam para dewa dengan balai temu tempat para dewa bermusyawarah. Berarti para dewa akan turun ke bumi melalui jembatan sinar mujizat itu? Iya, benar. Nah,
Itu mereka. Dewa-dewa muncul dari balik awan. Banyak. Kau yakin itu para dewa? Siapa lagi yang bisa terbang di angkasa raya kalau bukan dewa? Apakah itu cukup sebagai bukti? Dari kepala mereka keluar sinar. Dan pakaiannya juga berbeda dengan pakaian manusia biasa. Ya, kau benar. Itulah para dewa yang akan turun ke bumi. Sangat menakjubkan. Mereka melayang-layang di angkasa raya, tidak meluncur seperti burung, tapi berdiri. Perlahan-lahan melayang turun melalui jembatan sinar mukjizat. Nah, sekarang sudah semakin dekat, sehingga aku bisa melihatnya dengan jelas. Yang paling depan itu, dewa siapa, Nek Panitikan? Oh, Dewa Guru. Oh, Bersama para pengiringnya. iya. Lihat Kenarok. Iring-iringan yang agung itu bergerak lambat-lambat. Aku senang sekali dapat melihat mereka dengan mata kepalaku sendiri, Nek. Nah, para dewa sudah tiba di Balai Temu. Dan jembatan sinar mukjizat itu hilang lenyap tak berbekas. Para dewa sudah menginjakan kakinya di bumi. Maka jembatan sinar mukjizat itu sudah tidak diperlukan lagi. Oh, ya. Nek, kalau musyawarah itu sudah selesai, para dewa itu akan pulang kembali ke Kayangan pakai apa? Oh, pakai jembatan sinar mukjizat yang tadi lagi. Oh. Nah, para dewa semuanya sudah duduk di Balai Temu pada tempatnya masing-masing. Ya. Berarti sidang musyawarah para dewa akan segera dimulai. Ya, benar. Nah, 7 dewa sudah duduk di tempatnya masing-masing untuk memulai musyawarah. Aku mau ke sana. Ke sana? Kemana? Ke dekat tempat musyawarah itu. Mau apa? Mau mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Oh, kau jangan gila, Kenarok. Lalu? Jangan ke sana. Tetap di sini. Di sini terlalu jauh. Pembicaraan mereka tidak akan terdengar. Ken Arok, jangan seperti anak kecil yang tidak bisa apa-apa. Kau seorang jagoan yang dikjaya, yang memiliki ilmu kadikjayaan yang tinggi. Nah, pergunakanlah ilmu kadikjayaanmu itu untuk bisa mendengar suara dari jarak jauh. Ya, benar. Baik. Aku akan mengarahkan ilmu Saptarungu supaya bisa mendengarkan semua pembicaraan para dewa di dalam sidang musyawarah itu dari jarak jauh. Ya, bagus. Sidang musyawarah para dewa. Nun Dewa Guru yang agung. Hari ini kita bermusyawarah untuk menentukan siapa yang pantas menjadi raja besar di tanah Jawa Dwipa, belahan wilayah wetan. Raja itu sekaligus pula sebagai cikal bakal raja-raja yang harus memerintah kerajaan Majapahit. Nah, siapa dia? Seorang pemuda dari desa Pangkur. Kau mencalonkan pemuda itu? Benar, Dewa Guru. Apakah para dewa yang lain punya calon? Tidak. Bahagialah kau, Dewa Brahma, sebab calon itu hanya satu, yaitu yang kau ajukan. Terima kasih, Dewa Guru. Tapi ada syaratnya, yaitu kau harus menjelmakan calonmu itu menjadi manusia biasa. Sudah hamba lakukan. Di manakah kau jelmakan calonmu itu? Di desa Pangkur di wilayah Kadipaten Tumapel.
Kau namakan siapa? Ken Arok. Ken Arok. Saya Ken Arok. Saya orangnya. Saya Ken Arok. Saya orangnya. Sayalah yang bernama Ken Arok. Loh, kenapa para dewa semuanya tertawa? Betul, saya tidak bohong. Nama saya Ken Arok. Duduklah Ken Arok. Jangan berdiri begitu. Maaf. Nun, para dewa yang agung, hamba Ken Arok mohon ampun. Sebab sudah berlaku tidak sopan. Kami percaya. Terima kasih, Nun Dewa Guru yang agung. Terima kasih, Nun Terima Dewa Guru kasih. yang agung. Sekarang pergilah ke Tumapel dan kau harus mengabdi kepada Tunggul Ametung. Sabda titah, pukulun Dewa Guru yang agung akan hamba lakukan. Nenek Panitikan, perkataanmu benar bahwa akulah laki-laki pilihan dewa. Oh iya, syukurlah Ken Arok. Tapi kenapa dewa-dewa itu pada tertawa? Ya, sebab kau urakan. Keluar dari persembunyian, berlari-lari ke tempat para dewa bersidang sambil berteriak-teriak. Nek, aku terlalu gembira. Ya, mereka sejak semula sudah tahu. Kau bersembunyi di dalam semak belukar itu. Pantas mereka tertawa. Sekarang cepatlah laksanakan perintah dewa. Baik, Nek. Terima kasih. Ya, selamat jalan Ken Arok. Kau akan jadi raja yang besar dan namamu akan abadi sepanjang masa. Nah, begitulah Kunti. Selanjutnya Ken Arok pergi ke Tumapel. Apakah diterima dengan baik oleh Tunggul Ametung? Sangat baik. Karena dengan menyerahnya Ken Arok, maka semuanya akan beres. Penjahat-penjahat lainnya tidak akan berani macam-macam di Tumapel. Wah, senang benar Tunggul Ametung ya. Punya tukang pukul yang paling ditakuti di seluruh Tumapel. Iya, macannya sudah kepegang. Maka serigala-serigala lainnya menjadi ciut nyalinya. Lalu, bagaimana dengan istrinya Tunggul Ametung? Ken Dedes. Iya, Ken Dedes. Maka dimulailah kisah cinta Ken Dedes dan Ken Arok. Tidak sangka ya, Ken Arok itu ganteng. Iya, aku kira orangnya seram, tinggi besar, wajahnya sangar, kumisnya gede, cambangnya tebal. Memang, kaum petualang rata-rata tampangnya seperti itu. Tapi Ken Arok tidak. Dia tidak pantas jadi kaum petualang. Dia lebih pantas jadi kaum bangsawan. Mungkin saja dulunya dia itu seorang putra bangsawan. Tapi karena sesuatu hal, lalu jadi begitu. Biar dia petualang, aku mau jadi istrinya. Habis ganteng sih. Aku juga mau. Ngobrol melulu, membicarakan orang tidak baik. Kita tidak membicarakan yang jelek, tapi yang baik. Memuji-muji Ken Arok. Iya, nanti disambung lagi. Ayo, kita bubar. Pekerjaan belum beres. Nanti kalau pekerjaan sudah selesai, kita ngobrol lagi. Iya. Pagi ini, siapa yang bertugas mengantarkan minuman untuk Den Ayu Putri Ken Dedes? Aku. Ayo, cepatlah kau ke sana. Tuh, Den Ayu Putri Ken Dedes sudah keluar dari kamar dan duduk di serambi belakang Kaputren. Iya, segera aku ke sana. Minuman sudah tersedia, Den Ayu Putri. Taruh di atas meja itu. Daulat, Den Ayu Putri. Tadi ada apa? Bagaimana, Den Ayu Putri? Aku lihat Dayang-Dayang dan Emban
berkerumun dan kau juga ada di sana. Oh, kami sedang membicarakan Ken Arok dan Ayu Putri. Ken Arok? Itu loh, pendekar urakan yang terkenal itu. Ya, aku tahu. Sebab aku sering mendengar Kanda Tunggul marah-marah kalau pasukan Kadipaten selalu gagal, tidak pernah berhasil menangkap Ken Arok. Sekarang sudah menyerah dan Ayu Putri. Hah? Menyerah? Betul dan Ayu Putri. Kemarin pagi dia datang, langsung menghadap kepada Kanjeng Adipati Tunggul Ametung. Bersama anak buahnya? Tidak dan Ayu. Tidak. Dia datang sendirian. Penjaga pintu gerbang pucat dan gemetar ketika melihat Ken Arok datang. Juga semua pasukan Kadipaten tidak ada yang berani bertindak. Semuanya takut. Ya, aku dengar dia sangat dikjaya. Dengan gagah, dia terus berjalan menuju ke pendopo Kadipaten. Aduh, ganteng banget. Betul dan Ayu Putri, badannya bagus sekali. Tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Sedang-sedang saja. Tubuhnya tidak besar, tapi juga tidak kecil. Sedang saja, padat dan berisi. Kulitnya kuning langsat dan bersih. Kau ini sedang menceritakan seorang pendekar urakan atau seorang pangeran, putra bangsawan? Itulah dan Ayu Putri. Saya sendiri heran sekali. Pendekar urakan kok tampan sekali. Saya tadinya tidak percaya kalau itu Ken Arok. Kalau tidak hulu balang pasukan Kadipaten yang memberitahu pada hamba. Lalu bagaimana sikap Kanda Tunggul Ametung? Kanjeng Adipati Tunggul Ametung sudah diberitahu tentang kedatangan Ken Arok. Lalu Kanjeng Adipati menunggu Ken Arok di Paseban. Ya. Ken Arok datang, lalu duduk bersila dan menyembah. Selanjutnya mengutarakan maksudnya untuk mengabdi kepada Kanjeng Adipati Tunggul Ametung. Maka dengan senang hati, Kanjeng Adipati Tunggul Ametung menerima pengabdian Ken Arok. Ya. Adinda Ken Dedes. Kakanda Tunggul Ametung. Ada kabar gembira, Dinda. Ken Arok? Adinda sudah tahu? Dayang-dayang dan emban ramai membicarakannya. Benar, Adinda. Ken Arok menyerahkan diri. Syukurlah. Karena dengan demikian, Kadipaten kita menjadi aman. Aku gembira sekali, Adinda. Ken Arok tokoh besar pendekar urakan yang dulu selalu menentangku. Sekarang sudah menyerah. Ya, tapi sayang, anak buahnya tidak dibawa serta menyerahkan diri. Itu tidak jadi masalah, Adinda. Yang penting Ken Aroknya. Apakah anak buahnya yang jumlahnya berpuluh-puluh orang, bahkan mencapai ratusan orang itu, tidak akan melakukan keributan? Tidak mungkin, Adinda. Mereka semuanya takut kepada Ken Arok. Apa tidak sebaiknya Ken Arok diberi pangkat di dalam pasukan Kadipaten? Setelah itu, dia disuruh memimpin pasukan untuk menumpas komplotan-komplotan penjahat yang selama ini membuat kekacauan. Seharusnya memang begitu. Karena dalam waktu sebentar saja, Ken Arok pasti akan bisa menghancurkan semua komplotan petualang urakan yang tersebar di wilayah Tumapel. Tapi aku tidak mau berbuat begitu, Adinda. Kenapa? Karena mereka semuanya teman-teman Ken Arok. Komplotan urakan itu semuanya teman Ken Arok. Lantas kalau aku menyuruh Ken Arok menumpas mereka, sama saja dengan menyuruh dia berkelahi dengan temannya sendiri. Dan hal itu akan membuat Ken Arok tersinggung, bahkan bisa marah. Lalu dia pergi lagi dan bergabung kembali dengan teman-temannya itu. Nah, akhirnya keadaan akan semakin bertambah gawat dan sangat berbahaya bagi kita. Iya, Kanda benar. Untuk sementara waktu, kita lihat dulu perkembangannya, Dinda. Ya, harus dinilai dulu. Apakah pengabdiannya itu benar-benar tulus atau hanya pura-pura? Maklum, dia itu bekas tokoh pendekar urakan. Tapi meskipun begitu, aku tetap memberinya pangkat, Dinda. Oh ya? Sebagai apa? Sebagai punggawa. Ya, saya rasa pangkat punggawa cukup pantas buat dia.
Silahkan masuk, Ken Arok. Iya. Namaku Kebo Ijo. Iya. Aku sudah mendapat pemberitahuan bahwa kau telah diangkat menjadi punggawa. Iya. Inilah pakaian seragam untukmu. Dan ini ikat pinggangnya. Ini rantai kalung perak sebagai tanda pangkat punggawa. Aku tidak memerlukannya. Tidak perlu. Pakai pakaian begini saja sudah cukup. Untuk apa memakai pakaian seragam? Pakaian seragam gunanya untuk membedakan kita dengan kelompok masyarakat lainnya. Tanpa memakai pakaian seragam juga, orang sudah tahu bahwa aku Ken Arok, punggawa pasukan Tumapel. Juga semua orang tahu bahwa kau Kebo Ijo, hulu balang pengawal kadipaten. Kalau ada kejadian tertentu, supaya dapat dengan mudah membedakan kita dengan masyarakat banyak, dan juga dengan satuan-satuan pasukan Tumapel lainnya. Nanti saja kalau ada kejadian tertentu, aku akan pakai pakaian seragam itu. Iya, baiklah. Ken Arok. Iya. Ajari aku ilmu kadikjayaan. Untuk apa? Untuk perang. Kau sebagai anggota pasukan kadipaten tentunya sudah mendapat pelajaran berbagai jenis ilmu. Iya, memang. Tapi itu masih kurang. Jangankan engkau, aku juga selalu merasa kurang. Tapi kau mungkin kurangnya cuma sedikit. Kalau aku kurangnya banyak. Nah, yang lebih itu kau berikan kepadaku. Kau ingin jadi jagoan? Aku ini sering kecewa. Kecewa? Ya, kalau bertempur, aku sering kalah. Contohnya, aku tidak pernah berhasil menumpas gerombolan penjahat. Kalaupun pernah menang, tapi hampir lebih dari separuh, pasukanku habis. Mati semuanya. Itulah makanya, aku tidak pernah mendapat tugas untuk menangkap kau. Sebab, jangankan aku, pasukan Tumapel yang paling hebat sekalipun, tidak ada yang sanggup menghadapi kau dan anak buahmu yang ganas itu. Jadi, bisa kau ukur betapa rendahnya ilmu kadikjayaanku. Sekarang, kau sudah jadi temanku. Untuk itu, kau harus memberi pelajaran ilmu kadikjayaan kepadaku. Baiklah, Kebo Ijo. Tapi nanti saja, jangan hari ini. Terima kasih, Ken Arok. Terima kasih. Aku mau pergi. Kemana? Menjumpai teman-temanku. Teman-temanmu yang mana? Bekas anak buahku. Bekas anak buahmu? Memangnya kenapa? Ada maksud apa kau menjumpai mereka lagi? Kau curiga? Oh, tidak. Bukan begitu. Tapi aku mau bilang pada mereka supaya tidak melakukan kerusuhan atau sebaiknya disuruh menyingkir. Aku akan membawa pasukan. Untuk apa? Untuk jaga-jaga kalau bekas anak buahmu itu menyerang kau. Menyerang aku? Iya. Kau sekarang berpihak kepada kadipaten. Dan mungkin hal itu membuat anak buahmu marah. Lalu mereka berniat membunuhmu. Ini aku berkata yang sesungguhnya, Ken Arok. Kebo Ijo, kalau mereka berani macam-macam, aku habisi semuanya. Tapi kau jangan pergi sendiri, Ken Arok. Kau merendahkan aku, Kebo Ijo. Bukan begitu, Ken Arok. Aku hanya agak cemas. Cemas atau curiga? Kau selalu berkata begitu. Kau anggota pasukan kadipaten. Aku bekas penjahat. Jadi kalau kau masih curiga kepadaku, itu wajar. Sebab aku sekarang sudah tahu seluk-beluk kadipaten ini. Dan berapa kekuatan pasukan yang ada di sini. Lalu aku akan menghimpun kekuatan untuk menggempur kadipaten. Begitu bukan pikiranmu? Ya, sama sekali tidak begitu. Sebab aku sudah percaya sepenuhnya kepadamu. Kalau kau percaya sama aku, kau boleh ikut. Tapi jangan membawa pasukan. Cuma aku sendiri? Iya, kita berdua. Kau dan aku. Baik. Ken Arok. Ya. Sebenarnya kau ini orang mana? Mau apa kau tanyakan itu? Sebab kau tidak pantas jadi pemimpin gerombolan penjahat. Lalu, aku pantasnya jadi apa? Jadi putra pangeran. Loh, ini benar. Karena aku ganteng.
Laki-laki yang ganteng banyak, Ken Arok. Tapi kau selain ganteng juga berwibawa. Seperti ada titisan darah ningrat. Ya, banyak orang yang mengatakan seperti itu. Tapi aku tidak memperdulikannya. Kenapa? Itu urusanku. Ya, memang itu urusanmu. Tapi silsilah keturunan sangat penting artinya bagi jati diri seseorang. Kau tidak perlu tahu keturunanku. Apakah masa lalu keluargamu hitam? Kenapa kau menanyakan itu? Tidak perlu. Kenapa? Kalau kau calon mertuaku, baru akan kujelaskan. Apakah pada setiap orang kau selalu merahasiakan silsilah keturunanmu? Iya. Kenapa begitu, Ken Arok? Karena bagiku, silsilah keturunan hanyalah merupakan embel-embel hiasan diri yang kurang ampuh khasiatnya. Benarkah begitu, Ken Arok? Maksudku, tidak akan banyak menolong di dalam menghadapi tantangan masa depan. Jadi tidak perlu terbuai oleh silsilah keturunan yang mungkin pernah jaya. Sekarang, ya sekarang. Aku adalah yang sekarang, bukan yang dulu. Iya, kau benar. Kuda-kuda kita sudah tidak sabaran. Ayo, segera berangkat. Pertama-tama, tujuan kita kemana, Ken Arok? Ke Limbahan. Sebab biasanya pada saat-saat seperti ini, anak buahku berkumpul di Limbahan, berfoya-foya. Ken Arok? Iya. Terus terang aku takut. Jantungku berdebar-debar kencang sekali. Ngeri terhadap keganasan bekas anak buahmu itu. Jangan takut. Aku yang bertanggung jawab. Baiklah kalau begitu. Ayo. Ken Arok mengkhianat. Dia meninggalkan kita. Rupanya ini mengabdi kepada Tunggul Ametung. Iya, ingin jadi adipati barangkali dia. Iya, betul itu. Dia ingin jadi orang berpangkat, punya kedudukan tinggi, disembah-sembah. Ternyata Ken Arok itu gila hormat. Penjilat. Memang, ya, penjilat dia. Untuk mencari muka supaya dapat pangkat yang lebih tinggi. Pasti dia akan menangkap kita. Iya. Lawan saja. Jangan ngawur. Kekuatan kita tidak ada artinya dibandingkan dengan kehebatan Ken Arok. Apalagi kalau dia membawa pasukan kadipaten. Sekali sapu, habislah kita. Lantas apa daya kita? Menyerah? Jalan yang aman bagi kita ialah menyingkir. Menyingkir. Kita sudah sampai. Baru kali ini aku ke sini. Lalu di mana biasanya bekas anak buahmu itu berkumpul? Di bawah sana, di Lembah Tarum. Kau yakin mereka tidak akan menyerang kita? Nah, sudah aku katakan. Kalau mereka berbuat macam-macam, aku habiskan semuanya. Iya, aku percaya pada kedikjayaanmu. Tapi mereka juga rata-rata dikjaya. Dan jumlah mereka banyak sekali, puluhan orang. Sedang kita cuma berdua, Ken Arok. Ya. Kalau kau takut, pulang saja. Biar aku sendiri yang menemui mereka. Iya. Sialan. Aku ditinggalkan sendirian di sini. Di daerah wilayah kekuasaan mereka. Wah, bisa gawat. Daripada aku dicincang oleh orang-orang gila itu, lebih baik aku mengikuti Ken Arok. Hiya! Hai, diam! Diam semua. Jangan ngomong sendiri-sendiri. Tapi aku tidak setuju kalau kita harus menyingkir dari wilayah ini. Ya, benar nggak? Nah, di tempat baru, kita harus mulai lagi dari bawah. Kalau di sini kita sudah terjamin. Pendapatan kita besar, sebab sudah punya langganan. Yang tidak usah datang sendiri mengantarkan upeti secara tetap. Ya, benar.
Pindah ke tempat lain berarti kita harus berhadapan dengan kelompok lain. Betul. Yang sudah lebih dulu menguasai tempat itu. Ya, betul. Di sini juga sama saja. Sekarang sudah tidak aman. Sebab Ken Arok sudah membelot ke Kadipaten. Sewaktu-waktu akan datang pasukan Kadipaten yang dipimpin oleh Ken Arok untuk menghancurkan kita. Belum tentu. Belum tentu. Ya, meskipun Ken Arok terang-terangan sudah menjadi pengkhianat, aku rasa dia masih punya hati terhadap kita. Tidak mungkin dia sampai hati menghancurkan kita. Bekas temannya. Karena aku yakin, yang diinginkan oleh Ken Arok, uang, kedudukan, dan harta. Kau boleh punya anggapan seperti itu. Tapi, aku tetap curiga sama dia. Jadi aku akan tetap pergi dari sini. Tahu? Siapa yang mau ikut aku? Ayo, ikuti aku. Dan siapa yang mau tetap tinggal di sini? Silakan. Aku tetap tinggal di sini. Semua harus menyingkir. Ken Arok. Kalian semua harus menyingkir. Keluar dari wilayah Tumapel. Bagaimana ini? Siapa berani menentang aku? Ayo maju. Badewang, kau menyebut aku pengkhianat. Dan seorang pengkhianat harus dibunuh. Nah, majulah kau. Bunuhlah aku. Ayo maju. Keparat. Bukan begitu, Ken Arok. Maksudku, kenapa kau mengabdi kepada Kadipaten? Itu urusanku. Kau tidak boleh ikut campur urusan pribadiku. Iya, Ken Arok. Suatu ketika, aku membutuhkan kalian. Kita masih dibutuhkan. Tapi itu nanti, kalau cita-citaku sudah tercapai. Dan kalian tidak perlu tahu apa cita-citaku itu. Paham? Paham. Sekarang, kalian harus menyingkir dulu. Terserah mau kemana. Pokoknya, keluar dari wilayah Tumapel. Kalau ada kesulitan, misalnya bentrok dengan kelompok lain, hubungi aku. Paham? Paham. Ayo ke Beijo. Kita kembali ke Kadipaten. Kau benar-benar hebat, Ken Arok. Bekas anak buahmu itu tidak berkutik sama sekali. Mereka menghargai aku sebagai bekas pimpinannya. Iya. Kau sudah mengantuk, Dayang? Maaf, Den Ayu Putri. Aku juga ngantuk. Istirahatlah, Den Ayu Putri. Biarlah pekerjaan menjahit kain kelambu ini hamba kerjakan sendiri. Besok saja diteruskan lagi. Besok? Iya, hari telah malam. Sebaiknya kau pergi tidur. Besok masih ada waktu menyelesaikan pekerjaan menjahit kain kelambu itu. Daulat, Den Ayu Putri. Aku mendengar suara kuda berlari. Mungkin regu pengawal sedang meronda. Bukankah kalau melakukan perondaan di malam hari tidak boleh menunggang kuda? Benar, Den Ayu Putri. Sebab suara derap kaki kuda bisa mengganggu orang tidur. Jadi kalau begitu, kenapa yang tadi itu menunggang kuda? Iya ya, siapa dia? Tidak tahu aturan. Sudahlah, kau boleh pergi tidur. Daulat, Den Ayu Putri. Aku sendiri ngantuk. Sebaiknya aku juga tidur. Kanda Ametung? Kau belum tidur, Dinda Kendedes? Baru saja akan menuju ke Pembaringan. Tadi aku melihat Dayang keluar dari Kaputren, dari kamarmu. Lantas aku yakin kau pasti belum tidur. Maka aku terus ke sini. Oh, dia menemani saya membuat kelambu. Oh. Tadi saya mendengar suara derap kaki 2 ekor kuda. Siapa mereka? Ken Arok dan Kebo Ijo. Ken Arok? Benar, Dinda. Kenapa mereka memacu kuda di dalam keraton di waktu malam hari? Adakah sesuatu kejadian? Ken Arok baru pulang dari luar kota menjumpai bekas anak buahnya. Oh. Tidak ada apa-apa. Tidak perlu cemas sebab bukan kabar buruk. Melainkan sebaliknya, kabar gembira. Karena Ken Arok mengusir mereka. Mengusir? Ya,
Mereka semuanya diusir, dihalau, keluar dari wilayah Tumapel. Oh, syukurlah. Rupanya Ken Arok benar-benar berniat mengabdi dengan sepenuh hatinya dan ingin menjadikan Tumapel sebagai kadipaten yang aman. Iya, ya. Begitulah Kunti. Kejam juga ya Ken Arok itu. Bekas anak buahnya diusir. Semua itu ada maksudnya. Ada maksudnya? Kau ingat kata-kata Ken Arok waktu dia menghalau anak buahnya? Ken Arok berkata bahwa suatu ketika dia akan membutuhkan bantuan semua anak buahnya. Iya, benar. Dan kata-kata itu dibuktikannya ketika di Kadipaten Tumapel berperang melawan kerajaan Kediri. Iya, aku sudah mendengar kisah perang besar antara Tumapel dan Kediri. Waktu itu, Ken Arok sudah menjadi adipati penguasa Tumapel, yang kemudian berkembang menjadi kerajaan Tumapel. Dan atas dukungan para pendeta yang berlindung kepada Ken Arok, maka Ken Arok dinobatkan menjadi Raja Tumapel dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Iya. Nah, waktu perang dengan kerajaan Kediri, maka Ken Arok mengerahkan satuan-satuan pasukan khusus yang terdiri dari bekas anak buahnya yang terkenal ganas dan liar. Dan Kediri yang kalah, bukan? Iya, benar. Dengan runtuhnya kerajaan Kediri, maka berdirilah kerajaan Singasari dengan rajanya yang pertama, Ken Arok, yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Itu setelah Ken Arok kawin dengan Ken Dedes, bukan? Benar. Yang aku ingin dengar, siapakah Ken Dedes dan bagaimana kisah cinta Ken Dedes dengan Ken Arok? Kau sudah tahu, bukan? Ken Dedes itu orang mana? Iya, dia orang Panawijen, putri seorang begawan yang bernama Begawan Purwa. Iya, benar. Ken Dedes anak satu-satunya. Dengan kata lain, dia seorang putri tunggal. Iya. Ken Dedes merupakan seorang gadis yang cantik, sehingga dijuluki Kembang Panawijen. Cantik mana dengan aku? Kok tertawa? Kau merasa cantik tidak? Tidak. Ya sudah. Jangan bergurau terus. Nanti kebun sayuran ini rusak. Matahari sudah tinggi, pulang yuk. Sebentar. Aku belum memetik kacang panjang. Kamu bergurau terus sih. Ken Dedes juga belum selesai memetik buah terong. Sudah kok. Oh ya? Ken Dedes? Ya. Sudah kan? Aku hanya memetik terong dan cabai saja. Oh, kalau begitu kita pulang saja ya. Matahari sudah tinggi. Iya, ya. Panas kepalaku. Ya. Kalau kulitku memang sudah hitam, tidak apa-apa. Tapi kasihan kamu, Ken Dedes. Kulitmu yang putih dan bersih begitu, nanti jadi rusak dibakar sinar matahari. Aku ingin seperti kalian, tidak pucat seperti aku, tapi agak coklat, nampak kuat dan sehat. Kalau aku justru ingin seperti kamu, putih dan bersih. Sudahlah. Kulit coklat atau putih kan sama saja. Iya, benar, sama saja. Ayo pulang yuk. Ayo. Kenapa kau tertegun, Ken Alit? Ada yang lupa? Ada orang? Ada orang? Tentu saja akan ada orang. Sebab kita sudah memasuki mulut desa. Tentunya akan banyak orang. Tapi orang itu orang asing. Orang asing? Asing? Iya, bukan orang Panawijen. Mana? Tuh, duduk di atas tanggul di sebelah sana. Biarkan sajalah. Mungkin dia seorang pedagang keliling yang sedang istirahat. Bukan. Lalu? Orang itu memperhatikan kita. Tidak. Dia sedang memandang ke sebelah sana. Tidak memandang ke sini kok. Pura-pura. Pura-pura? Iya. Dia pura-pura tidak melihat pada kita. Padahal aku tahu benar. Tadi dia memperhatikan kita. Kalau memang sejak tadi dia memperhatikan kita, tidak aneh.
tidak aneh. Orang itu pasti kagum pada kamu, Ken Dedes. Kamu ini. Kamu cantik sekali, Ken Dedes. Jangankan orang asing yang bukan penduduk desa Panawijen, sedangkan orang-orang Panawijen sendiri yang sudah sering melihat kamu, tetap saja selalu terpesona bila memandang parasmu yang cantik. Kamu terlalu memuji saya, Ken Pari. Padahal kamu juga cantik. Terima kasih Ken Dedes. Baru kamu seorang yang mengatakan aku cantik. Ayo, bubar ya. Pulang dulu ya. Kau pulanglah, Ken Alit. Jangan takut. Kalau orang itu mengganggu kau, laporkan saja pada Ki Mantanu. Itu guru silat jago Panawijen. Iya, benar. Biar orang itu dihajar oleh Ki Mantanu yang dijaya. Nah, itu rumahku sudah kelihatan. Aku belok ke kanan ya. Antarkan dulu saya sampai ke rumah, baru kamu pulang. Loh, kenapa? Biasanya kau selalu pulang sendiri. Aku takut. Kok takut? Orang asing itu mengikuti kita. Oh iya ya. Tuh. Dia berdiri di balik pohon yang besar di seberang jalan. Iya ya. Aduh, aku takut. Orang itu punya maksud yang tidak baik. Baiklah, ayo. Aku antar kamu sampai ke depan rumahmu. Terima kasih, Ken Pari. Nah, sudah sampai. Itu rumahmu? Iya. Nah, pulanglah, Ken Dedes. Aku juga mau pulang. Hati-hati, Ken Pari. Kita sudah berada di dalam desa. Suasana sudah ramai dan banyak orang. Tidak mungkin orang asing itu berani mengganggu kita. Bisa-bisa dia dicincang oleh orang satu kampung sini. Iya. Terima kasih, Ken Pari. Kamu baik hati mengantarkan saya sampai ke depan pintu. Kau juga baik sekali kok, Ken Dedes. Meskipun kau gadis yang paling cantik di Panawijen, tapi kau tidak sombong. Aku senang bersahabat denganmu. Saya juga suka sekali padamu. Ibu. Ken Dedes. Ada apa, Ken Dedes? Anakku, mengapa wajahmu pucat? Apakah kau sakit? Kepanasan waktu memetik sayuran di ladang? Saya tidak sakit, Bu. Saya takut. Takut? Ada orang asing mengikuti saya. Ada orang mengikuti kamu? Siapa? Orang asing. Orang asing? Iya, Bu. Dia bukan orang sini. Bukan penduduk desa Panawijen. Apakah dia berpakaian mewah? Atau sederhana? Atau sedang-sedang saja? Pakaiannya sederhana, tapi rapi dan bersih. Dan cara berpakaiannya berbeda dengan penduduk di sini, seperti orang dari kota. Siapa ya? Orang itu mengikuti saya sampai ke sini. Sampai ke sini? Ya, menyelinap-nyelinap di antara rumah-rumah penduduk. Apakah dia nampak sebagai orang jahat? Belum jelas, Bu. Sudahlah, nanti kita laporkan kepada ayahmu, Rama Begawan. Ya, Bu. Sekarang kau nyalakan saja api di tungku. Biar aku yang pergi ke sumur mencuci sayuran itu. Baik, Bu. Ki Mantanu. Siapa itu? Seorang gadis memanggil aku. Itu Ken Pari. Iya, Ken Pari. Gadis anak Pak Somban. Ki Mantanu. Ada apa kau ini, Ken Pari? Berteriak-teriak begitu. Ada orang jahat, Ki. Orang jahat? Orang asing. Orang asing? Iya. Sebentar. Tenanglah.
Coba terangkan lebih jelas, Ken Pari. Tidak tahu, Ki, orang dari mana. Yang jelas bukan penduduk di sini. Laki-laki? Iya, laki-laki masih muda. Sebaya dengan kamu, Mardanus. Tampangnya bagaimana? Sangar atau ganteng? Biasa saja. Ganteng tidak, jelek juga tidak. Pertengahan begitu? Iya. Kau bilang orang jahat. Apakah dia mencuri, merampok, atau mau memperkosa kamu? Atau bagaimana? Belum, Ki. Belum. Maksudmu? Belum berbuat apa-apa. Kamu ini bagaimana, Ken Pari? Orang tidak berbuat apa-apa, kau katakan orang jahat. Orang itu memperhatikan kami. Kami? Kami siapa? Iya, saya. Ken Pari, kemudian Ken Dedes, Ken Alit, Ken Waras, dan juga 3 teman lainnya. Seorang pemuda memperhatikan seorang gadis, itu perkara biasa, bukan? Apalagi di antara kalian ada Ken Dedes. Nah, tentu orang itu kagum pada Ken Dedes yang cantik. Tapi dia membuntuti kami terus, Ki. Membuntuti? Iya, semenjak kami berada di ladang, terus pulang, terus sampai ke rumah Ken Dedes. Wah, rajin benar orang itu. Pemuda itu pakaiannya bagaimana? Cara berpakaiannya, Ki, berbeda dengan kita. Maksudku, dengan kaum laki-laki di sini, Ki. Oh, iya. Sepertinya dia orang dari kota, Ki. Tadi kau katakan sampai di depan rumah Ken Dedes. Lalu, apakah orang itu sekarang masih ada di sana? Mungkin, Ki. Ayo, Ki Mantanu, kita cari orang itu. Sebentar, jangan terburu nafsu. Nanti keburu pergi dia. Ya, baiklah, Ken Pari. Bagaimana warna pakaian orang itu? Bajunya putih, Ki. Celananya biru, ikat kepalanya biru juga. Dan membawa pedang, Ki. Membawa pedang? Iya, pedangnya tergantung di pinggangnya, Ki. Pasti orang itu pesilat. Ayo, kita jumpai orang itu. Ayo. Berhenti. Bagi dua. Bagi dua bagaimana, Ki? Kita harus membagi kekuatan menjadi 2 kelompok. Dari rumah Ken Dedes ke sawah Pak Maduk ini ada 2 jalan. Satu melalui Empang Purano, satunya lagi melalui parit kecil. Nah, sebagian mencegat di Empang Pak Maduk, sebagian lagi mencegat di parit kecil. Tahu? Sebentar. Tunggu. Ada apa lagi, Mardanus? Lihat, di sana itu. Orang yang sedang berjalan di pematang sawah. Ada apa dengan orang itu? Orang itulah yang sedang kita cari. Ciri-cirinya sama dengan yang dikatakan oleh Ken Pari. Bajunya putih, celananya biru, ikat kepalanya juga biru, dan membawa pedang. Iya, benar. Ayo, kejar! Ada apa? Kau siapa? Namaku Daluang. Orang mana? Orang Tumapel. Wah, Tumapel. Kalian murid-murid dari perguruan mana? Kami asli penduduk di sini. Desa Panawijen. Murid-murid perguruan Ki Mantanu. Kenapa mencegat aku dan menunjukkan sikap permusuhan terhadapku? Kenapa kau mengganggu gadis-gadis warga Panawijen? Tidak, aku tidak mengganggu siapa-siapa di sini. Kau mengamati gadis-gadis itu sejak dari ladang ke jalanan terus sampai ke depan rumah Ken Dedes. Aku hanya... Ayo, ikut. Ikut kemana? Kau ditangkap. Aku bukan orang jahat. Tapi kau telah menimbulkan kegelisahan dan ketakutan pada beberapa orang gadis warga desa kami. Tapi... Tidak ada tapi. Ayo, ikut. Aku menolak. Baik. Kanca-kanca. Ringkus. Juga orang Tumapel itu. Jurus pedangnya cepat dan mantap. Ya, dia sanggup menahan keroyokan orang banyak.
Mantan, anak buah kita kewalahan. Tidak perlu cemas. Sebentar lagi orang Tumapel itu yang akan geresak. Sebab ternyata jurus-jurus pedangnya masih dangkal. Ya, benar Ki. Sekarang baru terlihat bahwa jurus pedang orang itu biasa-biasa saja. Tidak ada keistimewaannya.